warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara, bersama mari kajian malam ini kita awali dengan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah, memohon petunjuknya dan mengharap ridhonya atas apa yang kita lakukan, khususnya ketika kita sedang rendah untuk diberi jujuran rahmatnya berupa pemahaman yang benar mengenai kalamnya. Kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah masuk menyambut bulan Muharram, lalu kita bahas tentang makna hijrah dalam kehidupan. Sudah selesai bahasanya sampai pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada kajian juz pribadi. Ini kita kembali pada sifatnya kajian keilmuan murni. Kajian keilmuan murni yang bersifat Qur'ani. Jadi dasar kajiannya itu adalah Al-Qur'an. Tapi yang kita bahas itu segi keilmuannya, khususnya mengenai juz pribadi manusia. Apa kaitan kajian keilmuan murni terpadu bersifat Qur'ani? Ini bagian dari kajian ijaz Qur'ani, mukjizat Qur'an. Jadi fokus kalau kita masuk pada kajian juz itu konsentrasinya, fokusnya, keutamaannya itu pembahasan pada segi mukjizat Qur'an. Kajian Al-Quran atau ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran itu bermacam-macam. Yang paling populer tentu ilmu tafsir. Ilmu tafsir yang paling banyak berkembang. Muncul tafsir Jalalain, tafsir fi Dhilalil Quran, Ibnu Katsir, Al-Marwazi, semua Al-Azhar. Nah, itu yang paling banyak itu. Tapi Al-Quran itu kalam Allah yang meliputi segala sesuatu yang sangat luas, yang kalau dituliskan itu menggunakan semua lautan sebagai tinta, semua pohon-pohonan sebagai penang, tidak akan pernah habis ditulis kandungan Al-Quran itu. Karena itu tafsir yang sudah sekian banyak itu baru sebagian kecil yang menyingkap apa sesungguhnya Al-Quran. Paling habis berapa botol tafsir itu. Berarti masih ada rahasia yang tersimpan. Salah satunya itu pada kajian singkapan makna mengenai kemujizatan Al-Quran. Selain ilmu tafsir, ada ilmu i'raf dan balaghah. Ada ilmu ahkam, ilmu hukum-hukum Al-Quran. Ada ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Tapi itu pun semua tidak menghabiskan tinta satu danau. Sejauh yang sudah ada ini. Kajian tentang ijaz Quran, diantaranya mengenai keterpaduan apa itu kata dengan angka, itu bagian dari ijaz Al-Quran. Dan ini nanti ada bagian ijaz Al-Quran yang tersendiri, yaitu mengenai rahasia juz mushaf Al-Quran. Di Al-Quran itu kalam Allah disusun dalam format satu mushaf. Dan mushaf yang baku yang selama hidupnya itu mendapat bimbingan
termasuk orang-orang yang Mahdiyin, termasuk Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyin, itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang Utsman bin Affan itu menyusun satu mushaf Al-Quran dengan format yang baku. Nah, format ini kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Quran Mushaf Utsmani kita kenal bahwa Al-Quran itu dibagi menjadi 30 juz, terdiri atas 114 surah, 6236 ayat. Ini salah satu yang baku, termasuk yang diterima pada Al-Quran Standar Indonesia. Dan dalam Mushaf Utsmani itu ada karakter atau ciri yang khusus. Misalnya setiap satu juz itu mesti dituliskan dalam 8 lembar. 8 lembar. 8 lembar, kalau bolak-balik menjadi 16 halaman. Walaupun ada pengecualian nanti. Memang ciri khas Mushaf Utsmani itu ada sesuatu yang umum, terus ada pengecualian. Cirinya dikenal sebagai Al-Quran pojok. Al-Quran pojok. Karena setiap akhir ayat itu, setiap akhir halaman itu mesti akhir ayat, kecuali satu halaman. Jadi ada umuman, ada kekhususan, selalu seperti itu. Nah, dalam juz itu ternyata ada rahasia yang perlu disingkap. Dan tentu penyingkapan itu untuk kemanfaatan manusia. Kemudian kalau nanti ditanya, kenapa ini tidak diajarkan dulu? Karena ini rahasia. Ini sifatnya ilmu. Ilmu itu akan terus berkembang. Kalau yang namanya syariat itu tetap tidak berubah. Menjalankan syariat itu tinggal mau manut atau tidak. Formatnya sudah baku. Tapi kalau ilmu, hikmah, pemahaman lanjut, penyingkapan kandungan, rahasia, itu akan terus berkembang. Akan mengikuti perkembangan tingkat pertumbuhan akal manusia, kesiapan manusia. Kenapa Al-Quran itu dianggap sebagai mukjizat? Bahwa Al-Quran itu sendiri menjadi mukjizat karena berkembang mengikuti perkembangan manusia. Yang namanya mukjizat itu harus setingkat mengatasi apa yang berkembang saat itu. Orang-orang kafir kan mempertanyakan, kalau Rasulullah Muhammad itu sebagai utusan Allah, mengapa dia tidak bisa menunjukkan mukjizat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa? Dijawab, itu hak Allah. Tapi sekiranya Rasulullah memberikan mukjizat sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Nabi Isa, apakah mereka mau beriman? Kenyataannya dengan mukjizat Nabi Musa, dengan mukjizat Nabi Isa, mereka juga tidak beriman. Apakah itu akan diulang? Allah tidak memberikan mukjizat semacam itu. Mukjizatnya yang paling besar adalah Al-Quran sendiri itu sebagai mukjizat. Dan mukjizat itu mengatasi apapun yang berkembang pada saat itu. Kalau pada zaman Nabi Musa berkembang sihir, maka diturunkan mukjizat yang lebih dari sihir. Kenapa? Karena sihir itu sifatnya adalah seakan-akan, seolah-olah, bohong. Orang ditampakkan seakan-akan. Jadi ahli sihir itu kalau melempar tambang, maka tambang itu bergerak-gerak seolah ular yang hidup. Padahal dia tetap tambang. Hanya dalam pandangan mata manusia itu dianggap seperti ular.
Ahli sihir tahu itu bahwa itu bohong. Kan itu begitu Nabi Musa tongkatnya dilempar jadi ular, ternyata ular ini bisa makan tambang. Sudah menyerah ahli sihir itu bahwa yang Musa ini bukan sihir. Dari Musa ini bukan sihir, ini bukan sekedar sihir. Ini betul-betul keajaiban yang nyata. Karena itu mereka langsung beriman. Karena jelas yang dilakukan Nabi Musa itu bukan sihir. Sebab kalau sihir tidak mungkin bisa makan. Nah itu yang dilakukan Nabi Musa sebagai mukjizatnya mengatasi apa yang dilakukan oleh ahli sihir saat itu. Nabi Isa juga begitu, menyembuhkan orang yang sudah buta dari lahirnya, menyembuhkan orang yang sakit kusta, sakit sopak, membuat sebentuk dan menghidupkan burung dari lempung untuk mengatasi apa yang menjadi kebanggaan masyarakat pada saat itu. Tapi kita lihat perkembangan sekarang. Kan ini bukan sesuatu yang menjadi unggulan pada umat sekarang ini. Pada umat sekarang ini. Kalau pada saat turunnya Al-Quran 15 abad yang lalu, saat itu adalah keindahan bahasa. Maka Al-Quran